Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast perdana HMPS TBI UIN Raden Mas Said Surakarta, Sandiwara Podcast. Ruang sastra, budaya, dan pengembangan diri. Bersama saya Dian Nurwidianto dan teman saya Aulia Nur Fadila. Ya, oke. Pada episode perdana kali ini kami kedatangan teman kami yang sangat asik tentunya. Langsung saja kita spill ke Kak Aul. Siapa orangnya, Kak? Ada Kak Alif Nurhayati dan Kak Muntaha. Saya halo dulu, Kak. Hai. Nah, Kak Muntaha, Kak Alif, dengar-dengar bulan Maret kemarin kalian ini terbang ke Medan ya, acara IMAPSI. Apa itu benar? Iya sih Kak, kemarin tuh kita emang bener ke sana. Kita ada kepentingan IMAPSI, Kak. Bener banget ya, ada acara IMAPSI tahun 2022. Wow. Jadi harus ke Medan itu ya. harus Jauh banget. dan memang tuan rumahnya tuh di sana, Kak. Jadi setiap tahunnya memang bukan setiap tahun ya, setiap 2 tahun sekali itu memang harus melaksanakan IMAPSI. Jadi kalau di sini tuh namanya reorganisasi, jadi gitu. Jadi seperti itu. Dan kemarin kebetulan tuan rumahnya itu di Medan sana, di Sumatera Utara ya, Kak ya. Iya, Universitas benar. mana kemarin, Kak? Di Universitas Asahan, Sumatera Wow, Utara. jauh Medan. banget Menarik ya. sekali itu. Tapi ngomong-ngomong IMAPSI, kok kita baru denger ya bahasa Iya. IMAPSI itu, Kak Alif, Kak Muntaha? Oh, jadi belum tahu apa itu IMAPSI? Belum Kak. nih, Makanya kami aduh. mendengarkan kalian. Wah. Cerita kepada kami. Jadi teman-teman di bahasa Indonesia ini masih belum tahu itu apa itu IMAPSI. Gimana nih? Kalau panggilan buat teman-teman di podcast ini apa sih? Nah, kita punya panggilan sobat saya. Oke, sobat saya. Jadi memang kita tuh kemarin pada bulan Maret itu menuju ke Medan untuk melaksanakan IMAPSI. Nah, IMAPSI sendiri itu teman-teman, kita sharing IMAPSI ya Kak kali ini Kak. Oh, iya. Iya, Jadi IMAPSI sendiri itu memang didirikan pada tanggal 6 Mei tahun 2004 Iya, di benar. Makassar. Iya. Jadi udah berjalan selama kurang lebih 18 tahun. 18 tahun. Jadi lama banget Kak. Sebenarnya itu tuh udah lama, tapi karena memang mungkin teman-teman di UIN Raden Mas Said sendiri belum tahu ya. Jadi memang mungkin setiap prodi itu ada ikatan-ikatan mahasiswa sendiri. Misal mungkin bahasa Inggris ada sendiri, dan kita untuk bahasa Indonesia itu sendiri juga ada. Namanya adalah IMAPSI. Nah, IMAPSI ini sendiri Kak, kalau boleh sharing, IMAPSI ini sendiri merupakan wadah dari teman-teman sebelumnya tuh ada keresahan-keresahan mengenai beberapa hal yang memang tuh ada beberapa hal yang harus ada tantangan dari luar, tantangan dari dalam juga terkait kebahasaan yang memang dulu itu ada problem. Nah, itu berawal dari masa-masa pujangga lama hingga muncul pujangga baru. Nah, di situ mulai pemuda-pemuda itu mengalami keresahan-keresahan tentang bahasa ataupun hal-hal semacamnya. Nah, akhirnya beberapa pemuda dari seluruh Indonesia mereka merekatkan diri menjadi satu tali persaudaraan begitu, atau menjalin tali persaudaraan dengan membentuk yang namanya Ikatan Mahasiswa Bahasa Sastra Indonesia se-Indonesia. Jadi gitu Kak. Singkatnya sih kayak gitu. Nah, dari sejarah yang panjang tadi, sebenarnya fungsi IMAPSI ini apa sih, Kak? Oke, tak jawab aku ya. Iya, silahkan Kak Muntaha. Oke, seperti yang dijelaskan oleh Ketua HMPS TBI kita, jadi IMAPSI itu juga berperan sebagai wadah di mana kita bisa mempererat tali persaudaraan antar anggota IMAPSI, Kak. Nah, lebih dalamnya lagi, di sini IMAPSI juga berperan sebagai laboratorium sastra, kemudian filologi dan juga bahasa. Nah, di sini bagi teman-teman yang berminat mengabdi ilmu atau ingin mengembangkan bakat itu bisa gabung di organisasi IMAPSI. Bener nggak Mali? Bisa banget tuh. Oke, dan jadi kemarin pas kongres pertama itu ya, pas pembentukan IMAPSI sendiri, sebenarnya pemuda-pemuda yang pertama mendirikan itu memiliki visi atau tujuan nih Kak dari IMAPSI sendiri. Yang pertama itu adalah
untuk menjaga keutuhan dan mempererat tali persaudaraan mahasiswa bahasa dan sastra Indonesia se-Indonesia. Kemudian yang kedua menjadi wahana pengkajian, penelitian, dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia. Dan yang ketiga adalah wahana yang berfungsi sebagai kontrol sosial atas penyalahgunaan dan penyimpangan nilai kebahasaan dan kesusastraan Indonesia. Jadi gitu, Kak. Wah, iya itu lebih komplitnya seperti itu sih Kak, apa yang dijelaskan oleh ketua HMS kita. Oh, oke. Jadi untuk fungsi dari IMAPSI berdiri itu agar tali persaudaraan antara mahasiswa di seluruh Indonesia itu terjalin secara erat ya Kak, dengan diadakannya satu kongres setiap tahunnya. Jadi bukan setiap tahun ya Kak, Kongres IMAPSI itu dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Nah sebenarnya tuh pada tahun 2000 berapa ya kemarin, ini 2000 berapa sih? 2020 berarti, ya Kak. Jadi sebenarnya tahun 2020 itu mau diadakan kongres lagi sebelum yang kongres yang ini Kak. Tapi karena memang tahun itu kita sedang mengalami pandemi, Lambat banget ya. sangat menghambat Kak. Jadi untuk kongresnya dilaksanakan di bulan Maret tahun ini kemarin Kak, gitu. Nah kasihan nih buat Bang Lalas yang menjadi sekjennya ya Kak. Aduh, ya Allah, 4 tahun ya. Bang Lalas dan kawan-kawan itu Kak, Keren beliau banget sih, beliau itu keren-keren banget karena memang menjabat selama 4 tahun sendiri. Sebelumnya itu kan 2 tahun karena memang masa jabatan itu kan 2 tahun Kak. Nah kemarin itu karena memang ada problem pandemi di negara kita, bukan di negara kita juga Semuanya ya, sih Kak, Kak, ya. Di seluruh dunia. Itu jadi kita bisa melaksanakannya tuh di tahun ini gitu Kak. Jadi semoga untuk tahun-tahun berikutnya kita bisa melaksanakan IMAPSI selama 2 tahun sekali ya Kak ya. Bener. Amin. Wah, semoga IMAPSI selalu lancar-lancar saja ya. Jadi program-programnya juga terlaksana secara lancar. Boleh tahu kegiatan apa aja sih atau program-program apa yang dibentuk oleh IMAPSI ini? Nih aku apa Kak Muntaha nih yang mau jawab nih? Mbak Alif aja deh. Aduh. Oke aku lagi nih. Nanti kalau misalnya ada salah-salah atau tambahan bilang ya Kak ya. Iya siap. Jadi untuk program dari IMAPSI sendiri itu kayak program wajibnya ada 3 ya Kak Muntaha. Bener banget, ada 3. Yang pertama itu ada Kongres IMAPSI yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali itu. Kemudian yang kedua ada Rakernas Kak. Kalau di kita namanya juga Raker ya HMS ya. Iya. Gitu. Kemudian yang terakhir itu ada Semarak IMAPSI. Nah kita apa ada tahun 2019 itu kita jadi tuan rumahnya loh di IAIN Surakarta. Apa iya Kak? Iya, kalian belum ada Belum ya? tahu. Belum ada. Gimana Kak, seru nggak sih? Seru banget. Aku tuh masih jadi volunteer tahu. Jadi masih ya Allah, masih unyu-unyu banget terus jadi volunteer. Pas itu tuh kita banyak banget agendanya, mulai dari kalau di sini apa ya, tur kayaknya ya, tur sekeliling Solo, kemudian ada acara seminar di Graha juga kemarin, jadi benar-benar luar biasa. Dan pada saat itu tuh aku kenal yang namanya IMAPSI gitu Kak. Nah untuk program kerja yang lain seperti divisinya tuh sebenarnya ada banyak. Untuk program kerja yang lain itu sebenarnya kondisional Kak, karena kita kan memang tidak bisa terhalang jarak ya, satu divisi. Misal aku sama Kak Muntaha rumahnya di Aceh misalnya, kan nggak mungkin terbang setiap seminggu sekali ya kan. Nah maka dari itu untuk program kerja per departemen atau divisinya itu biasanya menyesuaikan gitu Kak. Oke, nambahin dikit ya. Oke Kak. Jadi untuk program kerja selanjutnya benar yang dikatakan Mbak Alif tadi, kondisional ya, karena memang kita kan seluruh Indonesia. Jadi kita dibagi per departemen ya, teman-teman semuanya yang belum tahu. Nah untuk program-program selanjutnya nanti bakal dipikirin ketua departemen dan anggotanya ya Kak. Dan nanti bakal kita satukan waktu Rakernas besok itu. Iya, Insya Allah untuk Rakernas akan dilaksanakan setelah ini, kalau nggak salah bulan November atau Desember. Iya. Aku lupa sih Kak. Sekitar segitu ya. Itu bulan. di UHAMKA Jakarta. Iya benar banget. Pindah lagi ke Jakarta. Iya. Jadi beda tempat. Jadi setiap tuan rumah Enak, untuk ya. ketiga program kerja utama itu memang berbeda Kak. Jadi misal untuk kemarin kongres di Sumatera di UNA.
ke UNA sih? Iya, Oh iya bener ya di UNA. Iya. bener. Terus untuk yang Rakernas di UHAMKA, mungkin untuk yang Semarak nggak mungkin di sini lagi sih ya. Mungkin di yang lain gitu. Itu sesuai dengan kesepakatan forum dulu. Iya, Jadi dan di Surakarta itu enggak. Berarti dibagi semua daerah itu bisa merasakan. iya, bener. karena memang kan tergantung kesiapan dari panitia juga nih Kak, dari tuan rumahnya kira-kira siap apa enggak untuk jadi tuan rumah gitu. Dan sekedar informasi lebih lanjut nih Kak, untuk yang kalau misalnya mau jadi pengurus pusat dari IMAPSI sendiri, itu biasanya harus ikut kongres dulu Kak. Jadi siapapun yang ikut kongres ya Kak Muntah, Iya, bener banget. pasti jadi panitia pusat gitu. Dan untuk yang ikut kongres itu sendiri seluruh mahasiswa bahasa dan sastra se-Indonesia. Jadi tidak menutup kemungkinan nih kalau misalnya Kak Aulia nanti sama Kak siapa? Kak Dian ya? Oh iya, Kak Dian mau ikut, itu bisa banget tuh Kak di tahun berikutnya gitu. Wow, menarik sekali ya dari program-programnya. Kok saya jadi ikut masuk ya, tapi bisa enggak ya? Saya kan anaknya celelean nih Kak, gimana tuh? Bisa ya? Semua bisa ya. Bisa ikut ya berarti? Yang penting kamu tuh apa prodinya bahasa ataupun sastra Sastra. Indonesia. Ya. Kalau sastra Jawa sih ya nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Mungkin ada organisasi sendiri. Nah, Pasti ada sih sastra Jawa. Iya. Oh iya Kak, saya mau cerita sedikit nih. Gimana? Di lingkungan saya kan banyak ya tentang penyalahgunaan bahasa, bahasa yang disalahgunakan. Iya. Bahkan anak-anak kecil pun sudah bahaya sih kalau menggunakan bahasa bisa menyakiti orang lain. Dan apakah IMAPSI ini berperan untuk dapat mengantisipasi penyalahgunaan bahasa di Indonesia ini Kak? Gimana nih Kak Muntah? Aku yang jawab atau Kak Muntah? Aku dulu deh ya, Oke. nanti bisa balik nambahin. Oke. Jadi bener ya, organisasi IMAPSI itu bukan hanya cuma didirikan aja, jadi punya peran. Seperti hal-hal yang kita anggap kecil, itu namun bisa diperhatikan. Jadi kayak ada contoh kata apotik, itu sebenarnya yang benar adalah apotek ya, pakai E gitu. Nah, Termasuk kesalahan berbahasa ya? iya Kak, ya? benar. Jadi IMAPSI itu juga banyak juga ya, pas kongres ya, Balik di Medan itu kan kultur bahasanya juga beda. Iya. Kemudian ada yang menggunakan bahasa-bahasa yang nggak ada di KBBI lah istilahnya. Bahasa non keluar. baku gitu ya. Iya, sebenarnya sih kalau bahasa non baku itu sebenarnya nggak apa-apa digunakan karena memang itu kan mungkin bahasa di daerahnya masing-masing. masing-masing. Tapi kan kita juga harus tahu nih penggunaan bahasa yang tepat tuh pas apa, pas sama siapa dan lain sebagainya. Nah kemarin pas kongres itu sebenarnya juga muncul berbagai permasalahan-permasalahan yang memang ada di daerahnya masing-masing Kak. Kalau contohnya aja nih daerah kita nih bahasa Indonesia kan juga apa ya Kak, kita sering menggunakan bahasa Indonesia tuh yang kurang untuk memperhatikan kegunaannya. Mungkin kita masih berkata buruk ke orang lain dan lain sebagainya, itu kan juga kesalahan dalam berbahasa benar. Kak, kayak gitu. Nah maka dari itu kita tuh sebagai mahasiswa sastra ataupun bahasa Indonesia itu memang yang termasuk ikut IMAPSI ya Kak Muntah. Iya, benar. Itu wajib untuk mengedukasi masyarakat terkait penggunaan bahasa Indonesia ataupun permasalahan-permasalahan dan menjadi problem solver atas permasalahan tersebut gitu Kak. Nah bener banget nih teman-teman, selain sebagai solusi ya dari permasalahan kebahasaan yang ada, IMAPSI ini juga nantinya akan berperan secara internasional dan secara bebas atau se-Indonesia nih Kak Dian. Jadi tadi kan sudah dijelaskan mengenai departemen-departemen yang ada di IMAPSI ya. Mungkin nanti pas Rakernas itu akan dibahas mengenai peran apa yang akan diambil oleh IMAPSI yang nantinya juga akan mengatasi permasalahan-permasalahan kebahasaan tadi. Kayak gitu aja sih tambahnya. Oke Kak Muntaha. Wah seru banget ya perbincangan kali ini tentang IMAPSI bersama Kak Alif dan Kak Muntaha. Semoga kita sebagai mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia menjadi lebih tertantang lagi untuk membenarkan kebahasaan-kebahasaan dan menggunakan bahasa sesuai dengan kaidahnya. Oke Kak. Siap ya sih. Oke, dan nanti ya
kalau ada kongres lagi bisa ikut ya. Bisa Iya. banget dong Kak, harus dan wajib tuh buat kita. Semoga giliran kita ya Kak Dian Oh, besok. iya. Terbang. Bisa kemana-mana. Terbang ke sana-sana, oke. Ya, bagi teman-teman semua, itulah sekilas cerita tentang pengalaman Kak Alif dan Kak Muntaha tentang IMAPSI. Dan tentunya kami juga berharap kalian semua pendengar Sandiwara Podcast untuk dapat selalu melestarikan bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan benar. Oke, untuk podcast Sandiwara ini pada episode perdana cukup sekian. Dan semoga teman-teman dapat terhibur dengan perbincangan yang asik dengan Kak Munta dan Kak Alif ya. Iya. Dan jangan lupa kalian komen dan beri saran kepada podcast Sandiwara agar podcast ini dapat berkembang dengan baik. Nah, sobat saya, jangan lupa subscribe dan follow akun sosial media HMPSTBI agar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Untuk YouTube yaitu HMPSTBI UIN RMS Surakarta, untuk Instagram yaitu hmps.tbi_UIN RMS dan gubuk_saya. Sekian episode perdana pada kali ini, dan jangan lupa nantikan episode-episode yang selanjutnya yang tentunya akan semakin asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.